Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Sistem Berkas. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nivia Marquina selaku moderator. Adapun rekan-rekan saya yaitu Elsa Sasnita sebagai pemateri pertama, Hasdian sebagai pemateri kedua, Yulita Andreas sebagai pemateri ketiga, dan Riko Pratama sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja saya persilahkan Elsa Sasnita untuk membaca materi pertama. Pengertian sistem berkas. Sistem adalah sekelompok elemen dan prosedur yang saling berhubungan dan saling bekerja sama dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Berkas adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder atau secondary storage. Sistem berkas atau pengarsipan yaitu suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Sistem akses merupakan cara untuk mengambil informasi dari suatu file. Pada sistem akses file, maka record adalah unit terkecil penyimpanan data di level logis atau file. Panjang record dapat tetap atau bervariasi. 4 metode untuk penandaan awal dan akhir record berukuran variasi, yaitu 1. End of record mark, 2. Tabel track, 3. Indikator panjang, dan 4. Tabel posisi record. Sistem berkas dan akses merupakan sistem pengorganisasian, pengelolaan, dan penyimpanan data pada alat penyimpanan eksternal dengan organisasi file tertentu. Pada sistem berkas dan akses, penyimpanan data dilakukan secara fisik. Pengersipan dan akses adalah 1. Cara untuk membentuk suatu arsip atau file dan cara pencarian rekor-rekornya kembali. 2. Sistem berkas dan akses adalah sistem pengorganisasian, pengelolaan, dan penyimpanan data pada alat penyimpanan eksternal dengan organisasi file tertentu. Pada sistem berkas dan akses, penyimpanan data dilakukan secara fisik. 3. Teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menyimpan rekor pada file disebut organisasi file. Keempat, secara lebih spesifik, pengarsipan dan akses berhubungan dengan, yaitu insert. Insert adalah menyisipkan data baru atau tambahan ke dalam tumpukan data lama. Update. Update adalah mengubah data lama dengan data baru. Perubahan ini bisa sebagian atau keseluruhan. Reorganisasi adalah penyusunan kembali rekor-rekor dari suatu file. Atribut-atribut pada berkas, yaitu 1. Nama. Nama merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia atau human readable form. Tipe. Tipe dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe yang berbeda. Lokasi. Lokasi merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. Ukuran atau size, yaitu ukuran berkas pada saat itu, baik dalam bit, huruf, ataupun blok. Proteksi. Proteksi adalah informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas. Waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Saya akan membahas tentang operasi pada berkas. Sebuah berkas adalah jenis data abstrak. Untuk mendefinisikan berkas secara tepat, kita perlu melihat operasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut.
Sistem operasi menyediakan sistem CALS untuk membuat, membaca, menulis, mencari, menghapus, dan sebagainya. Beberapa informasi terkait dengan pembukaan berkas yaitu petunjuk berkas, penghitung berkas yang terbuka, lokasi berkas pada disk. Beberapa sistem operasi menyediakan fasilitas untuk memetakan berkas dalam memori pada sistem memori virtual. Hal tersebut mengizinkan bagian dari berkas ditempatkan pada suatu alamat memori virtual. Operasi baca dan tulis pada memori dengan alamat tersebut dianggap sebagai operasi baca dan tulis pada berkas yang ada di alamat tersebut. Cara memilih organisasi berkas yaitu: yang pertama, mode penggunaannya. Batch, suatu proses yang dilakukan secara berkelompok. Iteratif, suatu proses yang dilakukan secara satu persatu yaitu rekord per rekord. Dan yang kedua, model operasi berkas. Kelihatan proses pembukaan berkas. Update, perubahan isi dari berkas diperlukan untuk menjaga berkas tetap up to date. Headfill, pengasihan sebuah berkas untuk tujuan mendapatkan informasi perubahan yang dibuat terhadap berkas dengan tujuan program dalam mengakses berkas. Selanjutnya, macam-macam sistem berkas. Sebuah sistem operasi mulai dari DOS, Windows, Mac, dan Unix memiliki sistem berkas sendiri untuk meletakkan file dalam sebuah struktur. Contoh dari sistem berkas termasuk di dalam FAT, NTFS, HFS, dan HFS positif, EXT2, EXT3, dan lainnya. Jenis berkas berfungsi program yang dijalankan, contoh XCOM, BAT, dan lainnya. Objek fungsinya bahasa mesin, kode terkompilasi, contohnya OBJ atau O, dan kode asal fungsinya kode asal dari berbagai bahasa, contoh C, CC, Fast, Java, dan sebagainya. BAT berfungsi perintah pada sel, contohnya BAT atau SH. Teks fungsinya data teks dokumen, contohnya TXT doc. Pengolahan kata fungsinya format jenis pengolahan data, contoh WPD, teks doc. Library berfungsi untuk rutin program, contohnya lib atau R. Print gambar berfungsi format atau binary ya, untuk dicetak, contohnya PS, VI, GIF. Archive berfungsi berkas yang dikumpulkan menjadi satu berkas. Beberapa dimanfaatkan untuk penyimpanan, contohnya arsip. Jenis-jenis file terdapat 11. Yang pertama yaitu file induk, yang kedua file transaksi, yang ketiga file penunjang, yang keempat file riwayat hidup, yang kelima file transaksi, yang keenam file kesalahan, yang ketujuh file sementara, yang kedelapan file pustaka, yang kesembilan file kerja, yang ke-10 file program, yang ke-11 yaitu file laporan. Pengertian organisasi file. Organisasi file adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan record-record dalam sebuah file. Ada 4 teknik dasar organisasi file, yaitu yang pertama,
organisasi file sekuentil, yang kedua yaitu organisasi file relatif, yang ketiga yaitu organisasi file insect sekuentil, yang keempat yaitu organisasi file multi-key. Organisasi data. Di sini ada 4 bagian dalam organisasi data. Yang pertama yaitu bit. Bit adalah suatu sistem angka biner yang terdiri atas 2 macam nilai saja, yaitu 1 dan 0. Yang kedua yaitu bit. Bit adalah bagian terkecil yang dapat dialamatkan dalam memori. Yang ketiga yaitu field atau kolom adalah unit terkecil yang disebut data. Yang keempat, record atau baris adalah kumpulan item yang secara logik saling berhubung. Sasaran manajemen sistem berkas. Sasaran dari sistem manajemen berkas yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan manajemen data sebagai pemakai, termasuk menyimpan data dan mampu melakukan operasi berkas. Yang kedua yaitu menjamin data pada file adalah valid. Yang ketiga, untuk optimasi kerja. Yang keempat, untuk menyediakan dukungan I atau O beragam tipe peralatan penyimpanan. Yang selanjutnya yaitu untuk meminimalkan potensi kehilangan atau kerusakan data. Yang selanjutnya untuk menyediakan sekumpulan rutin interface I atau 0. Yang selanjutnya yaitu untuk menyediakan dukungan I atau 0 untuk sistem multi-user. Ekstensi berkas. Pengertian. Penandaan jenis berkas lewat nama berkas. Ekstensi. Biasanya ditulis setelah nama berkas dipisah dengan sebuah tanda titik. Pada sistem yang lama, MS-DOS, ekstensi hanya diperbolehkan maksimal 3 huruf, contohnya exe, bat, com, txt. Batasan itu dihilangkan pada sistem yang lebih baru, Windows, contohnya Mpeg, Java. Pada Unix bahkan dikenal ada file yang memiliki lebih dari satu ekstensi, contohnya tar-z, tar-gz. Istilah-istilah dasar dalam sistem. Yang pertama, entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya. Yang kedua, atribut adalah karakteristik yang menjadi ciri dari entitas. Yang ketiga, item data adalah tempat penyimpanan tiap atribut dari sebuah entitas. Yang keempat, item data elementer adalah bagian lebih kecil dari item data. Yang kelima, record adalah kumpulan item data yang saling berhubungan. Yang keenam, berkas file adalah kumpulan record yang saling berhubungan. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi sistem berkas yaitu, dari sudut pandang pengguna, berkas merupakan bagian terkecil dari penyimpanan logis. Itu artinya, data tidak dapat ditulis ke penyimpanan sekunder, kecuali jika berada di dalam berkas. Berkas mempresentasikan program dan data. Informasi dalam berkas ditentukan oleh pembuatnya. Sistem berkas langsung adalah suatu sistem di mana rekor disimpan tidak secara berurutan, namun pada alamat yang didasarkan pada kunci rekaman sehingga dapat diakses secara langsung dan cepat. Sekian dari materi kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.